lain. Tapi kau sendiri yang harus melakukannya. Kau berani? Berani. Diceritakan, setelah gagal untuk membunuh sang anaknya permaisuri kerajaan, penyihir yang bernama Nyi Grinsing pun tidak kehabisan akal, yaitu dengan racun untuk membunuh sang anak yang ada di dalam kandungan, dan Nyi Roro Kidul serta Condo Manik sedang membicarakan akan kelakuan dari keduanya. Maka, Nyi Ratu Kidul juga tidak kehabisan akal karena ada abdi dalamnya yang sangat setia untuk melindunginya, karena sang Ratu Kidul tak ada hak untuk membantunya secara langsung, terlebih lagi. Mereka hanyalah bisa untuk membantunya lewat dari jauh. Racun itu dari tangan Loro Andini, Nyi Ratu. Cindo Manik, tak ada pasal yang membenarkan kita boleh ikut campur secara langsung dengan apa yang terjadi pada manusia. Iya, Kanjeng Ratu, saya mengerti. Tapi, kalau racun yang diberikan oleh Nyi Grinsing yang akan mencelakakan Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya, apa kita harus diam saja, Nyi Ratu? Jangan khawatir, Cindo Manik. Sejauh ini, kita masih selalu bisa menyelamatkan bayi dan ibunya dari ancaman Nyi Grinsing. Aku akan memakai Nyi Bira untuk menyelamatkan Ayu dan anaknya dari racun itu. Saya percaya itu, Kanjeng Ratu. Kemudian, Sin berpindah ke tempat pendekar yang telah dibunuh oleh pendekar wanita yang sangat kuat, karena wanita itu telah membantu sang kepala desa dalam menumpas akan kejahatan dari sang penjahat, dan bosnya merasa marah dengan wanita pendekar itu hingga ia juga bersumpah akan menumpasnya karena anak buahnya tersebut mati dengan diantarkan melalui kudanya dengan keadaan tak bernyawa lagi. Kau pulang sebelum matahari memerah. Tapi kau pulang dengan bersimbah darah. Siapa yang melakukan ini? Hah? Hei pendekar wanita! Kau pasti murid Taji Saketi. Ayo hadapi aku. Kita adu ilmu singgah simoko kita. Hah? Hah? Kemudian Sin berpindah lagi ke tempat mertuanya sang raja, karena sang anaknya yang ada di kerajaan hanya dijadikan selir, yang mana ia pun sangat-sangatlah marah kepada suami dari anaknya tersebut, yang mana sang raja, menurutnya tidaklah menepati akan janjinya pada waktu tempo hari, sehingga suaminya menasihati akan dirinya bahwa haruslah ia menerima akan takdir yang telah digariskan. Namun, dengan keadaan keras kepala sang istri, menyusul akan kereta kuda untuk ke kerajaan dari suaminya tersebut, dan di sisi lainnya sang ratu merasakan sesuatu yang tidak mengenakan karena sang ibu dari sang selir mendatangi akan kerajaan. Nyi Roro Kidul hendak menghentikannya namun, apalah daya sudah terlambat, dan akan membahayakan nyawanya sendiri. Dan Ayu Sekarsari sudah sah jadi istri Kanjeng Tumenggung. Sudah jadi garwo Padmi yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan tuntut hak cucuku Raden Seto Satrio. Dia harus tetap jadi pewaris Katumenggungan. Percuma, Nyi. Percuma. Kanjeng Tumenggung tidak akan mendengarnya. Dia harus mendengar. Akan ku bikin mendengar. Nyi. Nyi, tunggu, Nyi. Nyi. Kang, tunggu. Nyi, batalkan, Nyi. Nyi, batalkan niatmu. Nyi. Tunggu. Ada apa, Kanjeng Ratu? Ada yang mengganggu ketenanganku pagi ini. Siapa, Kanjeng Ratu? Niwingit. Niwingit? Ibu dari Dewi Tantri. Dewi Tantri? Ya, salah satu dari selir Tumenggung Cokro Nanggolo. Dia juga akan membunuh Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya seperti Loro Andini. Tidak, tapi kedatangannya ke Katumenggungan harus dicegah, harus dihalangi. Kenapa, Kanjeng Ratu? Pokoknya halangi. Akan terjadi sesuatu yang mengerikan kalau kedatangan Wingit ke Katumenggungan tidak dihalangi. Apa yang harus saya lakukan?
Kita lihat saja nanti. Kemudian sesudah sampainya di sana, sang ibu menerobos masuk. Pada saat itu raja kedatangan tamu dari luar kerajaan, dan sang Prabu pun terkejut dan begitu emosi, serta menyuruh pasukannya untuk dibawa ke tempat pengadilan, di bawah, dan Nyi Roro Kidul terus-menerus memperhatikan akan mertua dari sang raja tersebut, hingga ia ingin menghentikan kemarahan melalui sang kepala keamanan, agar kemarahannya reda, namun, rajanya tidak mau untuk mendengarkan, serta ia terus-menerus masuk ke tempat mertuanya dan menghukum akan sang ibu mertuanya, hingga anaknya pun datang dan memintakan ampun kepada sang ibundanya, dan mau untuk melepas dan mengampuni ibunya. Ia pun menangis pergi ke kamar dan meratapi akan nasibnya tersebut. Kanjeng Tumenggung, ini masalah saya dengan Kanjeng Tumenggung, bukan dengan prajurit yang tidak tahu apa-apa ini. Lepaskan! Keluar! Ayo nih, bawa ke gedung sepi. Sayang sekali. Dengan cara halus, kita tak bisa menghalangi tekad kuat Niwingit Cundomanik. Kalau begitu, haruskah saya yang ke Katumenggungan untuk menyadarkan Niwingit agar tidak meneruskan tuntutannya? Tidak. Niwingit sudah terlanjur masuk. Tumenggung Cokro Nanggolo juga sudah terlanjur terbakar kemarahannya. Kelihatannya harus aku sendiri yang mencoba mengetuk hati Tumenggung agar tidak terbawa nafsu amarahnya yang akan mencelakakannya. Ayo, dampingi aku. Kita ke Katumenggungan. Baik, Nyi Ratu. Akan coba aku bisikan himbauan ke Tumenggung agar ia membatalkan niatnya menemui Niwingit. Kalau peka, ia mendengarku. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akan bicara lewat Yudo Turonggo, kepala keamanan Katumenggungan. Gusti, maaf Gusti. Apa urusan dengan Niwingit tidak bisa ditunda? Gusti tinggalkan pasawanan hanya untuk ngurus Niwingit? Orang seperti Niwingit harus segera diberi pelajaran Yudo Turonggo. Ia sudah bikin malu dan harus segera dihukum. Tapi, apa kata para nayaka praja, para tamu, para priagung dan para demang? Kalau cuma hanya karena Niwingit, Gusti tinggalkan mereka. Wingit sudah bikin malu. Ia harus segera dihukum. Gusti, serahkan Niwingit pada saya, Gusti. Akan saya hukum dia. Ini urusanku. Urusan pribadi. Urusanku dengan ibu selir dari yang tidak tahu diri itu. Siapapun tidak bisa ikut campur. Gusti, tunggu Gusti, tunggu. Aku sudah tidak bisa menunggu. Dia tidak peka. Cokro Nanggolo tidak peka. Dia hanya mendengar suaranya sendiri. Perlu kekerasan untuk menahan langkahnya, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Kita hanya bisa mengingatkan. Tidak lebih dari itu. Niwingit, kau pikir kau ini siapa, ha? Berani teriak-teriak padahal di pendopo ada para piagung dan tamu Katumenggungan. Sengaja mau bikin malu aku, ha? Kamu sengaja menjatuhkan nama Ingsun Tumenggung Cokro Nanggolo di depan pasewakan. Hah? Bicara. Bicaralah. Saya kesini untuk menagih janji Kanjeng Tumenggung. Janji? Janji apa? Dulu sebelum Kanjeng Tumenggung minta tantri anak saya, apa yang Kanjeng Tumenggung katakan pada saya? Siapa ini? Tumenggung tak pernah janji apa-apa pada wong cilik.
Kanjeng Tumenggung janji akan menjadikan Tantri sebagai garwa patni, akan memberi kami, saya dan Surolangu suami saya, pangkat dan kedudukan tinggi. Tapi sampai hari ini, janji hanya janji. Kami tetap nelongso, sengsara, tetap hidup di gobok dan tidak punya apa-apa. Oh, Wingit. Kamu tidak mengaca diri. Tidak mau melihat ke belakang. Siapa dirimu sebenarnya? Kau ini wong cilik. Ongklak-angklik. Ngatu kora cecek. Nanging langit kakuyuhani. Tidak tahu diri kau, Wingit. Kau seharusnya berterima kasih. Karena aku telah angkat Tantri anakmu dari jelata menjadi selir. Aku telah anugerahkan panggilan Dewi agar anakmu yang jelata menjadi terangkat derajatnya. Tapi kamu mentengkelek. Tidak tahu diri kau, Wingit. Saya cuma menagih janji. Kalau begitu, terimalah ini. Inilah kedudukan tinggi yang kau inginkan. Selamanya. Atau ingin di atas lagi. Ingin seperti itu, ingin. Ibu. Maafkan ibu saya, Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kenapa kamu kesini? Apa kamu membela mbokmu yang tidak tahu diri itu? Saya datang mohon maaf untuk ibu saya, Kanjeng. Maafkan ibu saya. Ibu. Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Tidak akan pernah memaafkan perbuatan mbokmu. Tapi agar langit-langit rumah ini tidak kotor, maka akan kuturunkan dia. Bawa dia keluar dan jangan sampai masuk sini lagi. Baik, Gusti. Ibu. Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mbok. Ia tidak bersalah. Menuntut janji itu tidak salah. Tapi Mbok lupa siapa kita ini. Mbok terlalu muluk bermimpi. Dulu mungkin benar. Mbok atau ibu memang bukan siapa-siapa di mata Tumenggung. Tapi, kini kita bagian dari Katepunggungan. Ibu adalah selir Tumenggung. Dan saya tak bisa disangkal adalah putra laki-laki Romo Temenggung Cokrononggolo. Benar, Nanda Raden. Tapi anak laki-laki harus menuntut haknya sebagai anak laki-laki. Dan adapun di tempat lain, terdapat banyak sekali penjahat. Pada malam harinya, setelah selesai menyusun rencana, sang pemimpin langsung menyerbu akan perkampungan, dan kebetulan di sana ada pemuda yang tidak dikenal. Melihat mereka, cepat-cepatlah ia menggunakan panahnya untuk memanah akan perampok tersebut, hingga ketahuanlah mereka, dan kepala perampok itu berhasil menemukan keberadaan sang pendekar wanita itu. Bertarunglah mereka, dengan sengit,
Namun apalah daya kekuatan perempuan. Itu lebih sakti dari sang kepala perampok tersebut. Padahal, pada awalnya sang perampok meremehkan akan gadis pendekar itu. Kemudian, pemuda dan wanita pendekar itu berkenalan, hingga ia diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Sihir semongkomu cukup sempurna. Tapi jangan coba-coba kau pamer padaku. Karena aku lebih dulu mempelajarinya. Jadi aku lebih sempurna dan lebih tua. Makanya jangan cepat pamer dengan ilmu tanggungmu. Wah! Bagaimana bisa kau kuasai?
Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung? Iya. Bukannya Sekartaji? Sekartaji. Iya. Sekartaji alias